Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, ini saya punya tanaman selada gantung yang saya tanam di peralon bekas. Nah, peralon bekasnya itu saya potong, saya belah bagi dua, kemudian saya kasih tali dan saya gunakan untuk menanam selada. Jadi ini media tanamnya itu sangat sedikit ya. Ini panjangnya satu peralon ini, satu bilahnya kurang lebih 40 cm ya. Ini seladanya sudah siap panen ya. Nih, nanti saya mau panen-panen ini. Tuh. Ya terlihat dari sini sudah merah-merah. Kita lihat dari sebelah sini tuh sudah mulai rimbun, sudah siap panen ya. Ini adalah jenis selada merah. Kita panen-panen dulu. Saya mau panennya itu dari sedikit saja sesuai kebutuhan ya. Karena ini kan biasanya memang dibuat salad seperti itu ya, jadi tidak perlu terlalu banyak ataupun untuk mempermanis apa itu sajian makanan. Jadi saya kalau panen seperlunya saja ya, tidak perlu terlalu banyak. Kita panen-panen dulu nih ya. Habis panen selada, saya mau lanjut ke ini, mau tanam sawi putih ya. Nah, ini saya mau menanamnya di ember bekas. Jadi ini dulu embernya itu sudah pada pecah. Jadi sekalian saja saya potong ya. Ada banyak sih embernya. Jadi saya potong dengan ketinggian yang sama supaya lebih rapi, lebih cantik juga ya. Ini ember-ember bekas itu ngecor bangunan itu ya. Memang sudah banyak yang pecah di bagian atasnya, jadi saya potong sekalian seperti itu. Dan ini sawi putihnya satu ember saya kasih satu ya. 1 minggu setelah tanam sudah bisa dikasih ini ya, pupuk. Nah, pupuk susulan, tapi ini saya pakai pupuk organik yang saya spray. Pupuk organiknya saya buat sendiri ya. Kita spray rutin 1 minggu sekali ya. Dan inilah perkembangan tanaman sawi putih dari minggu ke minggu. Ada juga yang saya tanam di polybag kecil, kurang lebih ini ukuran 25 kali 25. Jangan lupa tiap hari harus disiram supaya perkembangan dan pertumbuhan tanaman sawi putihnya itu lebih maksimal ya. Tuh. Ini di sebelahnya ada kubis ungu ya. Nah, kubis ungu di polybag. Nah, inilah perkembangan sawi putih kurang lebih sudah 4 minggu ya. Ini sudah terlihat besar, hijau segar. Ini saya letakkan melingkar. Ini saya atur sedemikian rupa, jadi bentuknya itu seperti membentuk lingkaran ya. Ini mengitari pilar dan juga di tengahnya ada tanaman pukul 9 dan juga tapak darah. Tuh di sini. Kalau bunga pukul 9 itu kalau sudah mulai sore dia sudah mulai ini ya. Bunganya itu sudah mulai menguncup ya. Nanti dia kalau pagi itu mekar bagus ya. Tapi kalau udah sore udah pada menguncup. Nih ya. Dari sini terlihat jelas ya, tanaman sawinya itu segar banget, hijau segar ya. Jadi ini memang sawi putih ya, tapi warnanya hijau ya. Nih tanaman pokok 9-nya sudah mulai rimbun.
Ini selain bunga pukul 9 ada apa namanya buah naga juga di pot yang besar ini. Tuh ya, terlihat ya. Ada buah naga dan juga tapak darah. Nih. Dan juga bunga trompet. Sehingga akan menambah cantik taman kami ya. Nah, dengan apa itu warna-warni bunga dan juga sayuran, ini kami kombinasi di sini, kami atur di sini untuk mempercantik kebun kami. Usia 5 minggu. Tuh kita lihat dari dekat ya, kita ambil. Nih, jadi ini media tanamnya itu cuman sedikit ya. Cuman apa ya istilahnya jadi setengah ember ya. Tuh, tapi alhamdulillah tanaman sawinya itu tumbuh dengan subur ya. Ini media tanamnya itu terdiri dari tanah ya, kemudian pupuk kandang dan juga sekam. Tuh. Jadi saya atur di sini membentuk lingkaran di antara pilar ini. Nah, kita lihat di bagian sini, teret tuh. Teman-teman, ternyata yang di bagian sini itu tanaman sayur putihnya itu dimakan sama si tikus ya. Kita lihat tuh, ada 3 pot yang sudah habis dimakan tikus. Nih, memang di sini itu rawan ya yang namanya tikus itu yang memakan sayuran-sayuran yang ada di sini. Nah, ini yang sudah dimakan tikus kami biarkan saja, itu biar khusus yang di sana buat khusus tikus. Yang belum dimakan kita panen sebelum dimakan tikus ya. Sebelum dipanen tikus. Nih, kita panen dulu ya satu per satu. Nanti yang sudah kurang bagus kita jadikan kompos ya. Nih. Kita panennya itu dipangkas saja supaya apa bersih ya. Kita potong bagian pangkalnya. Kalau teman-teman mau lebih hemat bisa dipetik dari daun yang paling tua dari bagian bawah. Nanti dia akan tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Kita 1 minggu sekali bisa panen ya. Oh ya, ini memang namanya sawi putih ya teman-teman. Benihnya kita apa itu? Benihnya yang kita beli itu memang jenis sawi putih, tapi ini memang warna hijau. Tapi gimana ya? Soalnya ini kami tidak di pegunungan, ya, masih di apa itu? Di kondisi cuaca yang sedang ya, jadi tidak terlalu panas tapi juga tidak dingin. Sementara untuk sawi putih itu lebih bagus kalau ditanam di daerah pegunungan yang iklimnya itu sejuk sehingga bisa membentuk crop besar seperti itu ya. Tapi karena ini yang pertama kondisi lingkungannya, iklimnya ya, dan juga karena ini kita menanamnya di pot sekecil ini jadi tidak bisa membentuk crop ya, meski ini tergolong ya besar ya seperti bunga, tapi ini untuk jenis sawi putih pada umumnya yang biasa kita beli di pasar itu kurang besar ya dan tidak bisa membentuk crop. Tapi alhamdulillah kami cukup senang juga bisa panen segini banyaknya. Itu tadi ya teman-teman tentang menanam sawi di pot ya. Ternyata tidak bisa membentuk crop tapi tidak apa-apa ya. Tetap terus semangat berkebun. Semoga sajian tadi bermanfaat dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.